Ya, Ini kalian record awe. Udah. dah. Oke, selamat pagi buat kita semua. Pagi. Kalau Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari komunikasi kelompok kami. Nah, kita akan nengok ke slide-nya ya. Ya. Menampilkan nama nengok. Nah, di sini kenalkan saya Christian sebagai seorang moderator. Lalu ada Rasya sebagai notulen. Pemateri 1 adalah Nasita, pemateri 2 adalah Virus, pemateri 3 adalah Dini, pemateri 4 adalah Keisha, pemateri 5 adalah Dara, dan pemateri 6 adalah Haikal. Lanjut lagi ya. Baik. Oke, selanjutnya kami akan serahkan ke pemateri. namanya dia ini kenapa sih? Silakan pemateri 1. Nanti kalian kami ganggu dia. Nah, jadi lembaran manuskrip Hikayat Bayan Budiman ini merupakan contoh lembaran manuskrip Hikayat Bayan Budiman yang ditulis pada tahun 1223 Hijriah atau 1880. Nggak dengar. Pelan-pelan, Kak. Nah, jadi pengertian Bisa di SS, bisa di hikayat SS. adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Next. Next bang. Apa betul next? Ini ikutin. Halo moderator. Nah, Karakter Oke, lanjut pemateri 2. yang kedua ada karakteristik dan plot. Di sini ada percakapan. Kamu ibu saya kah? Tanya anak angsa kepada kucing. Miau, bukan. Saya ibu kucing. Kamu ibu saya kah? Tanya anak angsa Lucu, kepada ibu ayam. menghibur sekali. Kiu kiu kiu. Cute cukup. Bukan. Saya ibu ayam. Weh, Itu notulen ibu nggak ada kamu. kerja ya, notulen? Ong 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 Ibu ong. saya kah? Mari Notulen sini nggak ada anak kerja ya? ibu, kata ibu angsa. Anak angsa sangat gembira setelah berjumpa dengan ibunya. Pada cerpen karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun beragam. Selanjutnya, karakteristik dan plot. Sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat memiliki alur yang lebih kompleks. Hikayat memiliki alur berbingkai. Pada sebuah ceritanya terdapat cerita yang lain. Next. Hikayat. Hikayat cenderung memiliki karakter utama yang lebih simbolis dan seringkali mewakili konsep-konsep atau nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Cerpen. Cerpen karakter-karakter mungkin lebih realistis dan ceritanya dapat berkisar pada kehidupan sehari-hari dengan fokus pada pengembangan karakter atau plot yang lebih sederhana. Next. Lanjut. Materi 3. Hikayat Oh, gila. hikayat alur yang digunakan biasanya alur maju. Ya, kedengaran. Melewati segala lika-liku Dengar hidup dengan SSW. rintangannya. Sementara alur mundur dan alur campuran bisa digunakan secara lebih fleksibel.
Murah apa? Selanjutnya, perbedaan nilai moral dan ajaran. Pada hikayat seringkali mengandung nilai-nilai moral dan ajaran yang ditekankan dalam bentuk cerita atau petuah yang mengandung pelajaran hidup. Sedangkan pada cerpen, nilai-nilai moral ada, tetapi kadang-kadang tidak sesuatu yang diutarakan dengan jelas. Beberapa cerpen mungkin lebih terbuka terhadap interpretasi pembaca. Next. Selanjutnya, aspek historis dan tradisional. Hikayat biasanya lebih terkait dengan aspek historis dan tradisional suatu masyarakat. Hikayat seringkali mengandung nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran yang dianggap penting oleh masyarakat pada masa tertentu. Cerpen lebih cenderung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat lebih fokus pada pengalaman individual atau kejadian kecil tanpa terlalu banyak unsur-unsur epik atau legendaris. Mau ngirim nggak, Dik? Oke, Ada, selanjutnya Bang, tapi uang nggak ada, hikayat Bang. dapat memiliki fungsi sosial atau keagamaan yang kuat dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral ataupun ajaran tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya, ada cerpen yaitu lebih sering digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kehidupan yakni Kang Saruni, wanita sederhana asal Thailand yang dinikahi oleh pria kaya dari Dubai bernama dinikahi miliarder Dubai. moderator. Tolong slide-nya. Oke, bisa diulang. Selanjutnya ada cerpen, yaitu lebih sering digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek Oke, selanjutnya. Belum ya? Oke. Ada cerpen, yaitu lebih sering digunakan untuk mengeksplorasi aspek kehidupan manusia, menyampaikan pengalaman individual, ataupun menciptakan perasaan tertentu pada pembaca. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Meskipun terdapat perbedaan ini, penting untuk diingat bahwa hikayat dan cerpen adalah bentuk-bentuk sastra yang sangat beragam dan tidak semua hikayat atau cerpen akan memenuhi semua ciri atau nilai-nilai yang disebut tadi. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Bisa langsung ngomong atau via chat di Zoom ini. Iya, Bapak ya kan? Ada yang ingin bertanya? Bertanya. Baik. Jikalau tidak ada, kami akan melanjutkan memberikan pertanyaan dari kami. Silakan teman-teman sekalian untuk membuka kuisisnya. Nah, ini kodenya. Hikayat biasanya digunakan apa? Nggak kedengaran. Tugas notulen apa, Mas? Tugas notulen. Tugas notulen apa, Mas? Notulen diam aja. Nggak tahu, Ajib nggak ada kerjaan tuh. Nah kan? Jib, mana kau Jib? Tunjukkan. Apa yang kayak apa? Menyampaikan apa? Silakan chat di Zoom ini, chat apa yang mau ditanyain. Sudah. Untuk mau Jainal, Dok. Piwon lah. Boleh diketik pertanyaannya.
Kabar. Coba slide-nya dimundurin lah. Udah. Di bagian yang mana? Pelan-pelan. Salah Dari satu. awal. Dari awal. Ya, boleh. Hah? Aku moderator, kau baca aja. Gak ada. Aku moderator ya. Ayo silakan dijawab. Ananda Rasya. Jubaya. Tadi menyampaikan pesan individual. Nah, Terus. Mohon cepat jawabnya karena Zoom-nya ini dia ada waktunya. Nggak bisa sepuasnya. Mohon untuk Ananda Rasya Jubair. Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan Putra Ramadhani. Jadi biasanya digunakan untuk menyampaikan apa? Pesan moral atau ajaran tertentu. Saya ulangi lagi, untuk menyampaikan moral tentu kepada masyarakat. Itu saja. Ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok lain? Ada yang mau nanya lagi gak? Aku belum puas ya. Ayo, ada yang mau nanya lagi? coba contoh lain sih. Masih kurang. Oke, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan dari kami. Silakan buka quizisnya. Oke. Ini kodenya. Enggak. Isi kuisisnya. Ayo silakan diisi kuisisnya. Ayo silakan masuk. Pelan-pelan aja masuknya. Mana ini kodenya? Sek. 16. Tahu lah Cok jawabannya Cok. Apa jawabannya? Yang kelompok saya juga bisa main juga kok. Tenang aja. Siap, paham. Terus kasih tahu aku aja, Rus. Enak Ali. Soalnya gampang aja, tenang aja. Silakan join. Oh, aku udah ada masuk tuh, ah. Jip join, Jip. Biar rame. Kal, masuk kuisisnya. Weh, itu udah ya? Masuk kuisnya. Di sini ada Fabian, Irsyad, Bowo, Abigail, Muhammad Zainal, Ridwan, Rasya. Silakan gabung ya. Oh, itu ada yang nanya. Aku udah. Weh, Tian, ada yang nanya itu. Sebentar dulu, ada yang bertanya. Apa sih, Jip? Menjawab pertanyaan dari Muhammad Zainal aja dulu. Siapa tanya? Ya dari jam 10 loh. Tanya. Kita ada situ. Atau kuisis dulu, terserah lah. Kita serahkan kepada moderator. Silakan dijawab dulu pertanyaannya. Tadi kan belum. Oke, baiklah. Jadi Muhammad Zainal Asyikin Mubarok bertanya apa hubungan sport dalam hikayat.
Saya menjawab, dalam hikayat plot merujuk kepada susunan peristiwa-peristiwa yang membentuk alur. Plot ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa tersebut yang membentuk struktur keseluruhan hikayat. Apa Muhammad Jainal sudah puas dengan pertanyaan yang saya jawab tadi? Kalau Udah apa dia? Udah kasih tepuk tangan dia. Itu aku nanya, Bray. Jip, aku nanya Jip. Aku nanya Ajib nih. Aku nanya Ajib. Ajib nanya. Aku nanya notulennya aja, coy. Dari tadi nggak ada kerja. Apa sumpah. yang terjadi jika hikayat dan plot tidak ada nilai moral? Oke, bentar dulu. Catat Jip, catat Jip. Ah? Catat. Oke, sudah dicatat. Sudah dicatat. Iya. Pakai laptop kalau catat ini. Ayo, waktu kita sisa 2 menit. Ada waktu dari Zoom-nya. Jip mana Jip? Ajib mana we? Cepat, Jip. Nggak bisa kalian jawab ya? Mati Apa, lah. bro? Udah, tunggu aja. 165 ke 42. Jadi gini Wan. Dikatakan Iwan bilang apa yang terjadi jika hikayat dan plot tidak ada nilai moral. Di sini kalau memang sebuah cerita tidak punya nilai moral, cerita tersebut tidak bagus. Kita tahu kan kalau suatu cerita itu pasti harus ada nilai moralnya, tidak ada mengandung sara, unsur-unsur negatif gitu. Oke. Aku nunggu Ajib ini, menjebak Ajib ini sebenarnya. Saya akan melanjutkan. Apa sih Jip? Pertanyaan Muhammad Ridwan Alfarikin. Jika hikayat dan plot tidak mengandung nilai moral, cerita tersebut mungkin kehilangan aspek pendidikan atau pesan yang dapat diambil oleh pembaca atau pendengar. Nilai moral dalam hikayat dapat memberikan makna dan pengajaran kepada audiens. Jadi nggak ada nilai moralnya kalau tidak ada ininya. Apa sih Jip? Nilai Nggak ada pendidikannya lah. Nggak ada. Oh gitu. Oke. Ya. Kita Bisa lanjut diulang, ke bisa diulang. sesi pertanyaan. Bisa Oke, diulang, Bang? kita lanjut. Bisa diulang. Nih, udah rame nih. Silakan mulai kuisnya. Karena waktu Zoom-nya sudah mau selesai. Karena di sini Zoom kami tidak berbayar. Oke, Zoom-nya bakal Kasih tahu lah Jip, kasih tahu lah jawabannya we. Tolong lah we. Kok game dia kadaluarsa? Apa yang maksud dengan teks hikayat? Apa jawabannya we? Ya, apa kek? Oke dangki sumpah. Belum aja dijawab. Terus apa jawabannya Rus? Gitulah. Kok kadaluarsa?